awasilah dirimu dan ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Saudara, Timotius mengembalakan jemaat di Efesus. Melalui Rasul Paulus, Tuhan mempercayakan jemaat itu kepadanya. Timotius adalah seorang anak rohani, murid dan rekan sekerja Rasul Paulus. Tapi Timotius punya pergumulan. Ia masih muda. Padahal jemaat di Efesus bukan jemaat yang mudah. Pendiri jemaat itu, Rasul Paulus, pernah berpesan kepada para penatuanya, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan ini. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 31a. Oh, betapa tidak mudah tugas Timotius. Bisa dimengerti bila Timotius yang muda itu merasa tidak percaya diri. Paham betul pergumulan anak rohaninya. Rasul Paulus justru menegaskan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 1 Timotius 4 ayat 11a. Atau, jangan seorang pun meremehkan kemudaanmu. Medes su tes neotetos kata froneito. Maksud Rasul Paulus, kemudaan Timotius tidak boleh dijadikan alasan bagi siapapun dalam jemaat Efesus untuk merendahkannya. Tetapi untuk itu Timotius tidak boleh diam saja. Ia harus berusaha, berjuang, bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, melainkan demi amanat yang diembannya. Rasul Paulus, saudara, menyerukan 3 hal. Pertama, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kendati masih muda, Timotius adalah gembala jemaat Efesus. Karena itu, ia harus senantiasa menjadi role model orang-orang percaya. Tupos kinu ton piston. Jadilah selalu teladan orang-orang percaya. Itu meliputi dirinya seutuhnya, perkataannya, tingkah lakunya, kasih, kesetiaan atau iman, pistis, dan kesuciannya. 1 Timotius 4 ayat 12b. Yang kedua, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 1 Timotius 4 ayat 13. Dalam teks Yunani, prosege te anagnose, te paraklese, te didaskalia. Perintah prosege, saudara,
imperatif present. Maksudnya selalu bertekunlah. Timotius harus selalu menaruh perhatian saksama anagnosi pada pembacaan kitab suci. Ibadah Kristen yang berakar dalam Yudaisme memberlakukan anagnosis. Itulah pembacaan dan eksposisi teks kitab suci di hadapan jemaat. Pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Allah semurni-murninya. Timotius juga harus selalu memperhatikan dengan serius paraklese. Kata paraklesis ini merujuk pada tindakan memberi pendampingan, nasihat, dan penghiburan. Dengan perkataan lain, pelayanan pastoral, penggembalaan tidak kalah penting. Timotius harus senantiasa memberi perhatian saksama pada didaskalia alias pengajaran. Kita dapat membayangkan setting in life atau tempat dalam kehidupan, yakni katekisasi dan pendalaman ajaran rasuli berdasarkan kitab suci. Katekisasi ditujukan atau diberikan kepada calon-calon baptisan. Pendalaman ajaran rasuli diperuntukkan bagi mereka yang telah menjadi Kristen dan tergabung dalam jemaat. Demikianlah kita menemukan 3 hal yang harus senantiasa dikerjakan oleh Timotius dengan saksama. Eksposisi Alkitab, pelayanan pastoral, dan pengajaran. Ketiga, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. 1 Timotius 4 ayat 14. Dalam teks Yunani kita membaca me amele to ensoi charismatos. Jangan sampai mengabaikan karisma yang ada padamu. Karisma atau karunia yang dimaksud adalah kuasa dan otoritas untuk melaksanakan tugas pelayanan. Karunia itu edote soi dia prophetes meta epitesios tonikeiron tu presbyterium, telah dikaruniakan melalui nubuatan bersama penumbangan tangan majelis pendatuan. Jadi saat penhabisan Timotius telah diberi karisma, yakni kuasa dan otoritas untuk mengemban amanat sebagai gembala jemaat. Sehubungan dengan itu, Timotius diingatkan agar jangan sekali-kali mengabaikan karismanya. Ia harus menggunakan kuasa dan otoritas sebagai gembala jemaat dengan sebaik-baiknya. Jadi saudara, ada 3 perkara. Pertama, senantiasa menjadi role model, teladan bagi orang-orang percaya. Kedua, selalu tekun dalam pemberitaan firman semurni-murninya, pelayanan pastoral, dan pengajaran. Ketiga, senantiasa mempergunakan karisma, kuasa dan otoritas gembala jemaat sebaik-baiknya. Rasul Paulus minta kepada Timotius, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Tauta meleta entutois isti, praktikkanlah itu selalu, hiduplah senantiasa di dalamnya.
Hasilnya, supaya kemajuanmu nyata di hadapan semua orang atau kepada semua orang. Hinasu hei prokope fadera epasin, supaya kemajuanmu menjadi nyata bagi semua orang. Kemajuan itu hei prokope tak lain dari pertumbuhan kualitas sebagai role model atau teladan, sebagai pelayan firman, konselor, dan pengajar yang berotoritas dan penuh kuasa. Kemajuan itu akan membuat orang-orang atau jemaat di Efesus tidak akan meremehkan kemudaan Timotius. Kemudian kemudaan atau heneotes Timotius tidak akan menjadi penghalang baginya dalam mengemban amanat sebagai gembala jemaat di Efesus. Dalam pada itu, saudara, Rasul Paulus toh merasa perlu untuk mengingatkan. Sementara Timotius mengolah 3 perkara itu, bahkan apabila pemuda itu berhasil mencapai kemajuan demi kemajuan, ia harus senantiasa waspada. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu, kata Rasul Paulus. Epeke se auto kaite didaskalia. Awasilah selalu dirimu sendiri dan ajaran itu. Selalu mengawasi diri agar tetap lurus, termasuk memelihara motivasi, agar tetap murni dan tidak goyah terhadap nafsu-nafsu orang muda. Hai neoterikai evitumiai. 2 Timotius 2 ayat 22. Oh, betapa Timotius harus berjaga-jaga, berdoa. Matius 26 ayat 41. Di samping itu, saudara, Timotius harus selalu mengawasi didaskalia, ajaran itu, yakni ajaran yang sehat. Begitu dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 13 dan Titus 1 ayat 9 serta 2 ayat 1. Yang dimaksud tak lain daripada ajaran rasuli sebagai pelayan Kristus yang baik, yang terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 1 Timotius 4 ayat 6. Timotius harus senantiasa mengawasi ajaran itu agar tetap utuh, tidak dikurangi, tidak ditambahi, tidak diputarbalikkan. Untuk itu, saudara, Timotius harus memiliki 3 setia. Setia dalam berpegang pada ajaran yang sehat, setia untuk hidup berpadanan dengan ajaran itu, dan setia memberitakan dan mengajarkannya dengan semurni-murninya. Konsisten dalam mengawasi diri sendiri dan ajaran rasuli. Kata Rasul Paulus, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Se auton soseis kaitus aku ontasu. Tidak menjadi batu sandungan, tidak menyesatkan, melainkan menjadi gembala yang hidup dan ajarannya dapat dipertanggungjawabkan. Timotius dengan jalan itu akan menyelamatkan dirinya dan segenap jemaat. Kelak ia dapat mempertanggungjawabkan hidup dan pelayannya kepada Yesus Kristus, kepala gereja. Kelak ia juga akan melihat kawanan domba Allah yang dipercayakan kepadanya akan tiba dengan selamat di akhir perjalanan mereka mengikut Kristus. Saudara, pesan dalam 1 Timotius 4 ayat 11-16 terutama memang tepat bagi para gembala jemaat. Kendati demikian, pesan itu tepat pula bagi warga jemaat atau setiap orang percaya. Setiap pengikut Kristus
dipanggil untuk menjadi role model atau teladan. Setiap mengikut Kristus diharapkan untuk memiliki disiplin rohani, disiplin studi atau disiplin kerja, serta disiplin pelayanan. Setiap pengikut Kristus hendaknya mengembangkan karunia-karunia rohani yang ada padanya. Setiap murid Kristus sudah sepatutnya menjaga kekudusan hidupnya dan berpegang pada ajaran yang benar. Dalam pada itu, saudara, kita bersyukur memiliki gereja atau komunitas murid Kristus, karena kita bisa saling mendukung seorang dengan yang lain dalam perjalanan mengikut Kristus. Inilah kiranya pesan mengikut Gembala Agung kita, Yesus Kristus, di minggu kedua Advent. Terpujilah Allah.